Indonesia, negara kaya yang memiliki beragam keanekaragaman hayati, salah satunya dari jenis satwa. Beberapa satwa mampu dimanfaatkan secara arif oleh masyarakat untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Sektor pertanian menjadi salah satu kegiatan di mana beberapa jenis satwa bisa sangat membantu di dalamnya. Baik itu untuk mempermudah pekerjaan petani maupun sebagai pengendali ekosistem pertanian dari serangan binatang pengganggu. Anjing menjadi salah satu satwa yang juga memiliki peran penting bagi pertanian. Sebagai hewan sosial, anjing merupakan salah satu satwa yang mudah dilatih dan dekat dengan manusia. Anjing juga merupakan hewan yang cerdas, serta memiliki insting, indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang tajam. Bang, ini kayaknya udah siap ya di sana ya Bang ya? Udah siap dilepas ini ya Bang ya? Oke. Kemampuannya berburu sangat menolong petani dalam menjaga lahan pertanian dari serangan binatang pengganggu seperti babi hutan. Bisa diatur, kemudian pada berantem. Di beberapa daerah, kegiatan berburu babi hutan menggunakan anjing bahkan telah menjadi sebuah tradisi yang rutin dilakukan, seperti di ranah Minangkabau. Ini dia, babinya udah diserang sama anjing-anjingnya. Langsung dilahap. Jadi emang suasananya di sini menegangkan sekali karena satu babi itu ditangkap oleh banyak sekali anjing. Dan kadang anjingnya itu pada berantem sendiri. Sebagai satwa pemburu, anjing bisa melakukan kerjasama untuk mengepung dan membasmi babi hutan yang kerap menyatroni lahan pertanian. Peran anjing dalam menjaga lahan pertanian dari serangan babi hutan memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka tak salah jika pemilik nama ilmiah Canis lupus ini mendapat julukan sebagai sahabat petani, bahkan sahabat manusia. Anjing yang digunakan untuk berburu terlebih dahulu harus melewati tahap pelatihan sebagai anjing pemburu. Meskipun demikian, tidak semua jenis anjing bisa dijadikan anjing pemburu. Jadi anjing-anjing di sini memang dilatih seminggu sekali untuk melatih insting mereka, kecekatan mereka, terus juga fisik mereka supaya lebih kuat, lebih cekatan juga ya Mas ya. Jadi memang melatih anjing pemburu itu berbeda sama melatih anjing di rumah. Karena kalau anjing pemburu kayak gini nih, latihan fisik. Jadi mereka harus lari-lari, mempertajam instingnya untuk mencari target. Tapi kalau anjing rumahan itu cuman sekedar disuruh duduk, disuruh shake hand. Nggak perlu latihan fisik kayak gini nih. Ayo! Dari beberapa data penelitian, anjing telah menjadi teman manusia dalam berburu mulai dari 1,8 juta tahun silam. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya sisa tulang anjing dan manusia purba di Georgia, Eropa Timur. Selain pelatihan fisik, anjing-anjing di sini juga dirawat. Caranya dengan dikasih jamu kayak gini nih. Jamunya tadi ada susu, ada madu, ada juga telur. Hei, sabar, belum diaduk. Hei, aduk dulu ya. Nah. Memiliki luas areal pertanian lebih dari 7 juta hektar membuat Indonesia mendapat julukan negara agraris. Di beberapa daerah, pengolahan lahan tradisional masih dilakukan dengan metode tradisional atau menggunakan tenaga binatang.
Satwa sebagai sahabat petani dalam hal mengolah sawah tentu tak bisa lepas dari binatang yang satu ini. Jeblos bareng sapinya. Jadi ngelukus sawah ini tuh dilakukan sebelum musim tanam. Jadi ini tuh persiapannya kayak gini nih. Jadi tanahnya digemburkan. Nanti kalau udah gembur, habis itu habis ini diapain Pak? Digaru ya. Meskipun tenaga dan kecepatan sapi tidak bisa dibandingkan dengan kuda, namun kelebihannya adalah tanah bisa gembur secara merata. Aduh, wih, bisa dilihat bedanya kalau ngelukus sawah menggunakan traktor atau menggunakan makhluk hidup. Makhluk hidup ini lebih susah, apalagi masih belajar yang ini nih. Hei. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah yang petaninya masih banyak memanfaatkan tenaga sapi. Besarnya fungsi sapi bagi petani membuat beberapa daerah bahkan sangat menghargainya. Caangon, penek no bimbing kuwi. Lunyu to penek no kanggo masuk toto nilo. Toto nilo sumilir bedahe pinggir. Tak ijo royo. Jadi tradisi Kuningan ini tuh dilakukan setiap 6 bulan sekali setiap hari Jumat Wage. Tradisi kuningan sapi merupakan salah satu wujud rasa terima kasih petani ke sapi ternak peliharaan mereka. Doa yang dilantunkan merupakan ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Karena sapi-sapi telah diberi kekuatan dan kesehatan untuk membajak sawah, serta harapan supaya hasil panen bisa melimpah. Setelah itu, sapi-sapi akan diistirahatkan selama 3 bulan untuk persiapan masa tanam berikutnya. Nah, jadi karena sapi ini hewan yang spesial, karena udah membantu petani untuk bekerja, makanya dikasih juga makanan yang spesial. Dalam sejarahnya, pengolahan sawah menggunakan bajak dan tenaga binatang ternak sudah dimulai sejak Mesir kuno atau 6.000 tahun sebelum Masehi. Alat bajaknya berbahan kayu yang disebut ark. Penggunaan bajak berbahan logam dipelopori oleh bangsa Tiongkok sebelum masa pemerintahan dinasti Han. Sapi-sapi di Pulau Jawa banyak yang dijadikan sarana transportasi pertanian seperti gerobak. Berbeda dengan dokar atau delman, cikar ini merupakan alat transportasi tradisional yang menggunakan sapi untuk menarik gerobaknya tuh. Gerobak sapi umumnya dipakai untuk mengangkut hasil pertanian dari sawah menuju ke kampung. Peran sapi sebagai binatang yang menarik gerobak tentu sangat membantu petani, karena bisa mengangkut beban yang beratnya bisa mencapai hitungan ton. Binatang dengan nama ilmiah Bos Taurus ini bahkan sangat disakralkan bagi agama Hindu karena jasa besarnya di bidang pertanian. Kekayaan masyarakat Indonesia dalam menselaraskan tradisi dan kearifan lokal sudah tidak perlu diragukan lagi. Salah satu contohnya adalah kebiasaan masyarakat Sumba membajak atau menggemburkan sawah menggunakan kerbau. Nah, pas banget nih pas saya lagi traveling ke sini, ternyata bertepatan dengan musim tanam. Jadi saya bisa ikut melebur dengan masyarakat di sini. Ho! Tanpa menggunakan alat, cukup melepas dan menggiring kerbau-kerbau di areal persawahan saja. Masyarakat Sumba yakin, kerbau yang memiliki bobot puluhan hingga ratusan kilogram bisa membuat tanah lebih lunak saat ditanami padi. Nah, ternyata untuk membajak sawah dengan menggunakan kerbau ini, itu bisa membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari. Cukup lama ya, namanya juga tradisional sih. Bukan hanya membantu petani dalam menggemburkan sawah saja, kuda, sapi, kerbau juga memegang peran ekologis dalam menjaga kesuburan tanah. Kotoran biologis mereka yang keluar dari membajak bisa menjadi pupuk organik. Wow, ini pertama kali jadi saya naik kerbau sambil ngebajak sawah lagi. Wow,
Tapi seru banget. Dan dia kan dagingnya, wah! Wah! Ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan naik gajah karena dia kan badannya besar, jadi nyaman nih buat tempat duduknya. Bedanya, bedanya dia nggak setinggi gajah, jadi ngerasa lebih aman aja sih sebenarnya. Seru banget ini.